Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah dari kelas AK 19D dengan nomor induk mahasiswa 1057311129119 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang diampu oleh Ibu Saidah Said, SEMAK, dengan materi tentang akuntansi perpajakan PPH pasal 22. Nah, adapun bagian-bagian yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang definisi PPH pasal 22 dan yang kedua adalah pemungut pajak dan yang ketiga adalah subjek atau objek PPH pasal 22 dan yang keempat adalah cara perhitungan PPH pasal 22. Nah, ada pula yang dimaksud dengan PPH pasal 22 yaitu adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang impor dan kegiatan impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Ada pula pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh yang pertama bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Dan yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain seperti kegiatan usaha produksi barang antara lain otomotif dan semen. Dan yang ketiga yaitu wajib pajak, badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah, baik dilihat dari jenisnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen, dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah. Adapun pemungut pajak yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Adapun objek pajak PPH pasal 22 yaitu yang pertama BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara. Yang kedua, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, bendahara pemerintah pusat atau daerah yang melakukan pemungutan pasal 22. Adapun kegiatan impor dan ekspor, objek dan tarif PPH pasal 22 atas impor yang pertama yaitu barang tertentu dikenakan PPH pasal 22 sebesar 10%. Barang tertentu lainnya yang kedua yaitu barang tertentu lainnya dikenakan PPH pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPH pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor. Dan yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan PPH pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang selain barang tertentu
atau barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir atau 6, barang yang tidak dikuasai dikenakan PPh pasal 22 sebesar 7,5% dari harga jual. Nah, yang dimaksud dengan barang impor yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk, yaitu cost insurance dan freight, ditambah dengan bea masuk dan pemungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor. Nah, selanjutnya subjek PPh pasal 22. Dalam badan usaha yang pertama industri semen, dan yang kedua industri kertas, dan yang ketiga baja, dan yang keempat otomotif, dan yang kelima farmasi, dan yang terakhir ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemungutan pajak. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importir yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas, tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan menggunakan formulir surat setoran pajak yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Selanjutnya, PPh pasal 22 dilihat dari sisi sifatnya. PPh pasal 22 bersifat final atau pembayaran PPh diakui sebagai beban pada saat terjadinya dilaporkan sebagai beban PPh pasal 22 final. Dan yang kedua, PPh pasal 22 yang bersifat dapat dikreditkan atau tidak final dicatat sebagai aktiva atau aset. Beban dibayar di muka. Pada akhir periode PPh dibayar di muka itu ditutup ke akun PPh terhutang. Jika PPh terhutang lebih besar daripada PPh dibayar di muka, maka perusahaan harus melunasi kurang bayarnya sebelum penyampaian SPT. Pada dasarnya, pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang dipungut. Khusus untuk pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas kepada penyalur atau agen bersifat final. Besarnya PPh pasal 22 yang diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak lebih tinggi 100% daripada tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang dapat menunjukkan nomor pokok wajib. Adapun pemungutan pajak penghasilan pasal 22 yang dikecualikan, yaitu yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terhutang pajak penghasilan. Dan yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.
meliputi yang pertama yaitu barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik. Dan yang kedua, barang untuk keperluan barang internasional yang diakui dan terdaftar pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia. Dan yang ketiga, barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana. Dan yang keempat yaitu barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum. Dan yang kelima, barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, barang untuk keperluan khusus tunanetra dan penyandang cacat lainnya. Dan yang ketujuh, peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah. Dan yang kedelapan, barang pindahan. Yang kesembilan, barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mungkin teman-teman sekalian dapat melihat contoh kasus PPH pasal 22 yang saya tampilkan pada PPT. Saya akan membacakan contoh kasusnya, yaitu PT Pakhira menjadi pemasok alat tulis kantor pada tanggal 31 Oktober 2016. PT Pakhira melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai 15 juta dan sudah termasuk PPN. Maka, berapakah PPH pasal 22 yang dipungut oleh PT Pakhira? Nah, penyelesaiannya yaitu nilai termasuk PPN seharga 11 juta. DPP 100 per 110 dikalikan dengan 11 juta, maka hasilnya 10 juta karena dibulatkan. Dan PPN dipungut 10% dari DPP senilai 1 juta. PPH pasal 22 yang dipungut 1,5% dikalikan dengan 10 juta, hasilnya 150.000. Jadi, besarnya PPH pasal 22 yang dipungut oleh PT Pakhira sebesar 150.000. Tarik pajak PPH pasal 22 juga tidak bisa ditetapkan, karena tarif pajak PPH pasal 22 selalu berubah-ubah. Tarif ekspornya yaitu bisa sampai 0% dan tarif impornya sampai dengan 20%. Baik, itulah tadi pembahasan materi yang dapat saya sampaikan terkait materi tentang akuntansi perpajakan PPH pasal 22. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.